sore Tribunor, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 1 April 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan pencemaran nama baik, Mama Dalen penjual rujak Natsepa laporkan Lilis ke Polda Maluku. Mengenakan res biru bermotif bola-bola. Magdalena Matita, 60 tahun alias Mama Dalen, tampak tampak tegar saat melangkah menuju kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku pada Selasa 31 Maret 2026. Didampingi anaknya Astrid Matita, 36 tahun, serta tim penasihat hukum Nimbrod Soplanit dan Vincent Uktoselia. Mama Dalen datang untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya melalui media sosial. Kasus ini menyeret nama seorang konten kreator Facebook, Liliana alias penyanyi Lilis RL, yang dikenal dengan lantunan lagu Uang Merah-Merah. Laporan tersebut telah resmi diterima pihak kepolisian dengan surat tanda terima pengaduan atau STTP nomor STTP-67-3 Penasehat Hukum Mama Dalen, Nimbrod Soplanit, mengungkapkan bahwa dugaan pencemaran nama baik tidak hanya terjadi dalam satu unggahan, melainkan tersebar dalam berbagai konten di media sosial. Menurutnya, rangkaian pernyataan tersebut diduga mengandung unsur pencemaran nama baik karena disebarluaskan ke publik dan berpotensi merugikan kliennya. Isi laporan pengaduan itu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terbaru, yakni Pasal 27A Junto Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pihaknya berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, Liliana alias Lilis RL saat dikonfirmasi mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, namun permohonan maaf tersebut belum diterima oleh Mama Dalen dan keluarganya. Meski demikian, Lilis menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Terkait komentarnya di media sosial yang menyebut Mama Dalen memiliki selingkuhan, Lilis mengaku telah mengedit bahkan menghapus pernyataan tersebut. Ia juga menyoroti peran netizen yang dinilai terlalu cepat menyebarkan tangkapan layar sebelum dirinya sempat memperbaiki komentar. Kita tadi malam kita ada yang biasa. Tempat yang gelap. Rekaman. Mana? Di topnya? Iya. Itu kan. Yang ini ada viral ini. Iya, boleh. Itu panas. Wih. Saya bersama klien saya, Ibu Magdalena Matita, atau yang biasa disebut dengan Mama Dalen. Kita menghadap ke Krimsus Polda Maluku untuk melaporkan laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Lilis RL atau dengan nama akun Facebooknya Liniana. Dalam postingan tersebut ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh saudara Liniana atau Lilis RL dalam video maupun beberapa statement yang dikeluarkan oleh saudara Liniana pada kolom komentar. Dan statement-statement inilah yang kami simpulkan bahwa ada dugaan untuk melakukan pencemaran nama baik untuk diketahui oleh publik. Mungkin begitu. Aktor, jadi kamu kesini kali tadi beda saya. Baik. Ada cerita ini kalau itu, Baik. beda cerita kami. Oke, bisa. Oke, Thank you. jiwanya. Terima kasih. Oke, ada waktu dulu. Dari busa. Upah tuh jadi kurang bagus makanya hilang kiri. Oh, iya. Sekarang sudah.
Bang Ina Ambon no comment, karyawannya hamil diminta resign. Diana Deborah Persulesi alias Diana, mantan Customer Service atau CS dalam persidangan, menguak nasib pekerja perempuan di PT Bang Ina Perdana Tbk Cabang Ambon dibatasi ketika mengandung dan mempersiapkan persalinan. Diana diadili di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan penggelapan dana nasabah senilai lebih dari 336 juta dalam kurun waktu 2022 yang sementara masih terus diproses di meja hijau. Pada 2023, Diana resmi mengundurkan diri saat dirinya tengah mengandung. Sementara kasus penggelapan uang nasabah baru diketahui ketika salah seorang nasabah melaporkan dananya hilang dan pada Juli 2024 lalu, pihak Bank Ina lakukan pengecekan lanjut dan diketahui pelaku. Dalam keterangan di persidangan, terdakwa Diana mengakui bahwa keputusan mengundurkan diri bukan keinginannya, melainkan permintaan dari perusahaan karena dirinya tengah hamil dan bersiap melahirkan. Upaya konfirmasi langkah ini telah dilakukan tribunambon.com hingga hadir di kantor Bank Ina beralamat di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, pada Senin 30 Maret 2026, namun pihak kantor enggan memberikan keterangan lanjut. Sementara melalui upaya lainnya, tribunambon.com telah mengupayakan mencari kontak yang dapat dihubungi, namun hingga kini Selasa 31 Maret 2026 tak kunjung ditemukan. Tentu keterangan dari Diana Deborah Persulesi membuka diskursus lebih luas mengenai perlindungan hak pekerja perempuan di lingkungan kerja, khususnya terkait kehamilan dan kebijakan perusahaan. Kasus ini hingga kini telah ada banyak regulasi yang diatur, bahkan regulasi terbaru menekankan seorang ibu bisa cuti melahirkan sampai 6 bulan. Hal ini sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan yang telah menekan saat masa Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2024. UU KIA yang disahkan DPR itu mengatur hak dan kewajiban ibu pekerja yang melahirkan. Dalam aturan tertulis, ibu hamil berhak cuti melahirkan selama 3 bulan yang bersifat wajib diberikan oleh pemberi pekerja. Namun dalam kondisi khusus seperti misalnya, ibu atau anak memiliki masalah kondisi kesehatan usai melahirkan sebagaimana keterangan dokter, maka ibu berhak mendapatkan tambahan 3 bulan cuti menjadi total 6 bulan. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap ibu yang berhak bekerja mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kebidanan dan kandungan atau bidan jika mengalami keguguran, kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi, serta melakukan laktasi selama waktu kerja. Waktu yang cukup dalam hal ini diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan atau akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. Sebagai pemberi kerja, tentu saja ketentuan ini juga melekat pada badan usaha agar dapat mengakomodir setiap hak ibu yang bekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 di mana cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja. Adanya kewajiban bagi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk memberikan cuti tentu saja berdampak ke pelaksanaan pemberian upah. Dalam hal ini ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 2024 telah mengatur secara rinci kewajiban yang diharuskan di mana setiap ibu yang melaksanakan cuti melahirkan dan waktu istirahat jika mengalami keguguran tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya. Selain itu, terkait dengan pemberian upah bagi ibu yang sedang menggunakan hak cuti melahirkan, secara spesifik pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2024 telah mengatur pemberian upah dengan ketentuan secara penuh untuk 3 bulan pertama, secara penuh untuk bulan keempat, dan 75% untuk bulan kelima dan keenam.
Hak pekerja perempuan di Indonesia tetap dilindungi juga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, apakah penerapan telah dilakukan oleh perusahaan Bank Ina hingga kini? Upaya menjawab konfirmasi tentu sangat diharapkan. Regulasi di atas itu pula menegaskan bagaimana hak pekerja perempuan untuk mengandung dan melahirkan sebagaimana kodratnya dapat dihargai oleh negara beserta perusahaan yang ada di Republik Indonesia. Berita selanjutnya, Tribuners, Bank Ina disebut rumahkan karyawan karena hamil, praktisi sebut perusahaan tak boleh semena-mena. Sorotan tajam mengarah ke PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon setelah muncul dugaan pekerjaan perempuan tidak mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan. Praktisi hukum perempuan Margaret Kakisina mengecam keras praktik tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pengabdian hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa semena-mena dalam memperlakukan pekerja perempuan, terutama terkait kehamilan dan persalinan yang secara hukum telah dilindungi. Margaret juga menyoroti pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam dunia kerja. Menurutnya, perusahaan wajib memahami bahwa hak maternitas bukan sekedar kebijakan internal, melainkan mandat hukum negara. Kasus ini mencuat setelah pengakuan Diana Deborah Persulesi alias Diana, mantan customer service di PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Diana saat ini tengah diadili dalam perkara dugaan penggelapan dana nasabah senilai lebih dari 336 juta pada 2022. Dalam keterangannya di persidangan, Diana mengungkap bahwa dirinya diminta mengundurkan diri oleh perusahaan saat tengah hamil dan bersiap melahirkan pada 2023. Ia menegaskan keputusan tersebut bukan berasal dari keinginannya pribadi. Sementara itu, kasus penggelapan baru terungkap setelah laporan nasabah pada Juli 2024 disusul pemeriksaan internal yang mengarah pada dirinya sebagai terduga pelaku. Upaya konfirmasi langkah ini telah dilakukan tribunambon.com pada Senin 30 Maret 2026 di kantor PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon. Bank Ina beralamat di Jalan Dr. Setiabudi, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon, Maluku, namun pihak kantor enggan memberikan keterangan lanjut. Kasus ini kembali memantik diskusi luas soal perlindungan pekerja perempuan di Indonesia, khususnya di Maluku. Secara regulasi, negara telah memberikan jaminan kuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA. Dalam aturan tersebut, pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan minimal 3 bulan, tambahan hingga 3 bulan dalam kondisi khusus, total 6 bulan, hak tetap bekerja tanpa pemutusan hubungan kerja, hak atas upah penuh hingga bulan keempat, dan sebagian hingga bulan keenam. Tak hanya itu, pekerja perempuan juga berhak atas fasilitas kesehatan, waktu laktasi, hingga akses penitipan anak. Ketentuan ini mempertegas bahwa hak maternitas bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum bagi setiap pekerja perempuan. Kasus yang menyeret nama Bank Ina ini menjadi ujian nyata bagi implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya pula di Maluku. Di atas kertas, perlindungan terhadap pekerja perempuan sudah sangat kuat, namun dalam praktiknya masih muncul dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan perempuan secara struktural. Margaret menutup dengan harapan agar kasus ini menjadi perhatian serius. Kini publik menunggu klarifikasi resmi dari pihak perusahaan sekaligus langkah tegas dari otoritas terkait untuk memastikan hak pekerja perempuan benar-benar ditegakkan.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners pastikan stok BBM aman di Kota Ambon, Pemkot dan Pertamina imbau warga tak panik buying. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak panic buying terhadap pembelian BBM. Imbauan ini disampaikan usai memimpin inspeksi mendadak atau sidak menyusul kepadatan antrian di sejumlah SPBU di Kota Ambon. Menurut Watimena, stok BBM tersedia dan cukup untuk beberapa waktu ke depan. Orang nomor 1 di Kota Ambon itu menegaskan kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya atas informasi atau isu beredar yang belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Wali kota juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memutus penyebaran informasi palsu dengan menyebarkan pesan yang benar kepada lingkungan sekitar. Menurutnya, setiap kebijakan resmi pasti akan diumumkan secara terbuka oleh pemerintah. Ia berharap masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak mengisi dalam jumlah yang banyak sehingga tidak terjadi penumpukan. Sementara itu, Pertamina Patraniaga melalui PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Bramantio Rahmadi, memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan maksimal. Pendistribusian BBM dilakukan dari Integrated Terminal Wayame Ambon ke layanan pengisian BBM di SPBU kepada masyarakat Ambon. Ditegaskannya stok dan suplai dari kapal dalam kondisi aman meskipun terjadi lonjakan konsumsi. Dirinya pun kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta membeli BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Terjadinya antrian bukan berarti terjadi kekosongan produk di SPBU. Selain itu, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk mengkonfirmasi dahulu informasi yang beredar untuk menghindari terjadinya panic buying. Rapat paripurna kedua DPRD Kota Ambon dari total 35 anggota, 16 tidak hadir dan hanya 4 izin. Sebanyak 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon tidak menghadiri rapat paripurna kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 Selasa 31 Maret 2026. Jumlah tak dihadiri rapat ini nyaris sebagian dari total anggota DPRD Kota Ambon, yakni 35 orang. Artinya hanya 19 orang anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut. Pantauan tribunambon.com terlihat para pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon, anggota DPRD dari instansi vertikal dari TNI Polri hadir dalam persidangan ini. Diketahui rapat paripurna dimulai pukul 11 siang dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Geral Mailoa. Meski begitu, jumlah yang hadir telah memenuhi sesuai dengan tata tertib persidangan. Dari puluhan anggota DPRD yang absen, hanya 4 anggota yang mengajukan izin. Rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Ambon tahun anggaran 2025. Sekaligus membahas 3 rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Ambon, yakni pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal, penyelenggaraan rumah kos, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembukaan ditandai dengan pembacaan surat keputusan, berita acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Kota Ambon. Setelah sambutan Wali Kota Ambon, dilanjutkan penyerahan berkas LKPJ kepada Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaila. Sudah kemudian ditutup dan para pimpinan OPD serta anggota Dewan meninggalkan ruang sidang. Arus balik sepi, penyeberangan Amahai Tulehu kembali normal pasca Lebaran. Aktivitas penyeberangan kapal feri di dermaga Amahai kawasan pantai Inamarina Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah kembali normal setelah libur Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Kapal feri milik PT Dharma Indah Cantika Lestari 99B mulai beroperasi seperti biasa, mengangkut kendaraan dan penumpang yang akan melanjutkan perjalanan kembali ke tujuan mereka. Di Pelabuhan Inamarina, kapal feri terjadwal tambat di pelabuhan sekira pukul 3 sore
setiap harinya dengan jadwal keberangkatan dari Pelabuhan Laut Tulehu kepada tribunampon.com. Petugas pelabuhan Ernest Palapesi menuturkan tidak ada kepadatan selama momen arus balik di dermaga Amahai kawasan Pantai Indah Marina. Aktivitas penyeberangan juga terpantau berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. KMP Cantika Lestari 99B melayani rute penyeberangan rute Tulehu Masohi dengan jadwal keberangkatan pagi dari Pelabuhan Tulehu pada pukul 8 pagi dan siang hari Pelabuhan Indah Marina Kota Masohi pada pukul 3 sore. Berdasarkan data manifest penumpang dan kendaraan sepekan belakangan, Selasa 24 Maret 2026, kapasitas penumpang dan kendaraan lebih tinggi dibanding hari-hari lainnya, di mana pada Selasa 24 Maret 2026 atau H+4 Lebaran jumlah penumpang sebanyak 59 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 87 unit, kendaraan roda 4 ada 5 unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 11 unit. Sementara per Senin 30 Maret 2026, intensitas penumpang dan kendaraan mulai menurun dengan rincian penumpang 31 orang, 47 unit kendaraan roda 2, 5 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 6. Berikut manifest penumpang dan kendaraan KMP Cantika Lestari 99B pada momen arus balik di dermaga Amahai kawasan Pantai Indah Marina. Selasa 24 Maret 2026, penumpang 59 orang, roda 2 87 unit, roda 4 5 unit, roda 6 11 unit. Kemudian Rabu 3 Maret 2026, penumpang 38 orang, roda 2 46 unit, roda 4 4 unit, roda 6 10 unit. Kamis 26 Maret 2026, penumpang 31 orang, roda 2 43 unit, roda 4 5 unit, roda 6 16 unit. Pada Jumat 27 Maret 2026, penumpang 59 orang, roda 2 50 unit, roda 4 3 unit, roda 6 10 unit. Pada Sabtu 28 Maret 2026, penumpang 49 orang, roda 2 61 unit, roda 4 6 unit, roda 6 12 unit. Minggu 29 Maret 2026, penumpang 39 orang, roda 2 63 unit, roda 4 7 unit, roda 6 9 unit. Pada Senin 30 Maret 2026, penumpang 31 orang, roda 2 47 unit, roda 4 5 unit, roda 6 10 unit. Karena dia berombak ke kanan. Iya. Ini akan sampai di Tulehu jam berapa Nam Jaya? Jam 11 kok. Orang-orang non sanggup. 12. Bila laki-laki dia akan tali di leher Jo lah itu. Dia emosi tinggi nih, barang dia kuning. Yo. Iya. Pulang kan Jo. Jadi orang pirip ikan tadi kan dia. Apa kan mau? Ya. Dua nangka. Bagian saya bisa 1 M. Baru uang sih kemana sih? Aku aja lakukan piti nomor domba ininya lakukan sih baik. Terlalu lah ya. Lu sendiri yang bicara nih. Berita terakhir Tribuners, jelang pasca Pemkot Tual gelar gerakan pangan murah, warga serbu lokasi.
Menjelang Hari Raya Paskah, pemerintah Kota Tual kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman Gereja Maranatha Tual, Jalan Dr. Leimena, Selasa 31 Maret 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 9 pagi ini merupakan program rutin pemerintah daerah khususnya dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Gerakan Pangan Murah disambut antusias warga dengan memadati lokasi. Kedatangan mereka tentu untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga, Lita Paliama, 37 tahun, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan bahwa GPM didukung melalui skema subsidi pemerintah pusat maupun daerah. Selain bersumber dari APBD, kegiatan ini juga mendapat dukungan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Nindya Karya dan Bank BPDM. Menurutnya, GPM menjadi langkah strategis untuk menekan lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan, termasuk Paskah. Ia menjelaskan, GPM tidak hanya digelar saat HBKN, tetapi juga rutin dilaksanakan 2 kali setiap bulan. Hingga Maret 2026, kegiatan ini telah memasuki pelaksanaan ke-12. Pemerintah berharap program ini terus berlanjut sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan meringankan beban masyarakat. Diketahui pemerintah sendiri mensubsidi beberapa komoditi dengan harga terjangkau, diantaranya cabai lokal Rp5.000 per tumpuk, telur Rp60.000 per rak, gula pasir Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, sayur Rp5.000 per ikat, terigu kompas Rp11.000 per kilogram. Harga komoditi yang disubsidi oleh negara antara lain beras SPHP Rp60.000 per 5 kg, beras sentral Ramos Rp75.000 per 5 kg, minyak kita Rp15.000 per liter. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 1 April 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amatur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal